Minasan, chapter 1142 One Piece telah rilis dengan judul Hal-hal yang Kutakutkan, di mana kita diperlihatkan dua kekuatan yang sangat besar, mulai dari Loki yang menghantam pohon Adam menggunakan Ragnir, serta Sommer yang sanggup mewujudkan ketakutan seseorang menjadi monster yang mengerikan. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1142 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-28, di mana Yamato akhirnya mengalahkan Wushu hanya dengan menggunakan satu serangan Raimei Hake Minasan. Wah, bisa dikatakan jika Yamato ini lebih kuat dari Jinbei ya. Tertulis pada panel awal, anak-anak di sekolah. Chapter pun dimulai di mana seekor ular raksasa telah berada di halaman sekolah Walrus. Para anak-anak yang melihat ular tersebut berteriak memanggil gurunya bahwa Jormungandr, sang ular penghujung dunia, telah muncul. Para anak-anak pun lari ketakutan setelah ular tersebut mulai menyerang mereka semua. Seorang raksasa menyuruh semua anak-anak untuk segera masuk ke dalam sekolah. Di saat bersamaan, tepatnya di ruang guru matematika bernama Blade memberitahu kepala sekolah Walrus yang bernama Kiba jika keadaan darurat terjadi karena seekor ular besar muncul. Membuat Anje heran apa yang dilakukan monster dunia bawah di dunia matahari. Blade pun berharap jika semua orang berhasil kabur dari serangan ular raksasa itu. Begitupun dengan Kiba yang segera memanggil semua kepala. Tetapi Anje sangat mengkhawatirkan keselamatan para siswa. Kemudian, seorang anak berteriak jika Aegir akan dimakan oleh ular tersebut. Kiba pun berlari dengan sangat cepat. Dia langsung menghantam ular raksasa menggunakan palu taringnya. Kemudian Saul dari atas pohon melompat dan mengalirkan haki di tangan kanannya, lalu meninju ular tersebut dengan Kimatsu Shiken. Sehingga ular itu pun langsung terkapar Minasan. Melihat aksi tersebut, para siswa pun sangat terkejut karena yang menyelamatkan mereka adalah guru dan kepala sekolahnya. Kita pun akhirnya tahu bahwa Kiba ternyata seorang mantan anggota bajak laut raksasa. Para anak-anak Elbap pun sangat bangga dengan kepala sekolahnya. Terlebih lagi dengan Saul yang dulu adalah bagian dari angkatan laut. Robin dan Chopper yang muncul dari jenggot Saul pun bertanya, apakah makhluk-makhluk seperti itu memang ada di dunia matahari? Namun Saul mengatakan jika sepertinya itu hanya hewan liar dari dunia bawah. Saul lalu meminta maaf kepada anak-anak karena membuatnya takut. Namun tiba-tiba di dalam sekolah, guru olahraga yang bernama Wolf Sensei terluka parah akibat berusaha menahan ular di awal. Wolf pun berkata bahwa dia tidak apa-apa dan lebih mengkhawatirkan keselamatan anak-anak. Dan ternyata benar, salah seorang anak melapor jika Ilva dan yang lainnya baru saja pergi tanpa mengatakan apapun. Mendengar itu, Saul langsung berlari ke halaman untuk memastikan. Di saat Saul bertanya tentang Ilva dan yang lainnya, para anak menunjuk jika mereka sedang menuju ke pantai. Bahkan, anak-anak tersebut tampak tertidur dan tidak merespon sama sekali. Robin yang mendengar itu pun merasa heran, bagaimana bisa anak-anak itu tertidur sambil berjalan. Kita pun diperlihatkan anak-anak Elbap yang jalan sembari tertidur Minasan, serta panah Gungko yang sedang menuntun mereka. Kiba pun menyuruh agar meniup trompet peringatan agar seluruh negeri mendengarnya. Tetapi Saul justru protes karena memperingatkan seluruh negeri itu sangatlah berlebihan. Namun Kiba melirik ke langit dan berkata, jika ada hal yang aneh sedang terjadi. Trompet pun ditiupkan dengan sangat kuat Minasan. Saul, Robin, Chopper, dan Kiba pun terkejut melihat ada dua monster raksasa di hutan. Kiba merasa jika ini adalah keadaan darurat. Bersamaan dengan itu, di dalam sekolah, anak-anak Elbap justru pingsan. Anje tidak tahu apa yang membuat anak-anak raksasa pingsan begitu saja, sehingga Chopper meminta Saul untuk menurunkannya
agar memeriksa anak-anak tersebut. Saul pun melakukannya dan berusaha untuk menghentikan anak yang sedang tertidur sambil berjalan agar bisa membawa ke tempat aman. Panel lalu berpindah ke dunia bawah, di mana Loki berkata bahwa terlalu naif jika berpikir merantai satu kakinya dengan kairoseki sudah mampu menahan kekuatannya. Sembari memegang Ragnir, Loki lalu mengingatkan jika mereka semua ingin menyelamatkan Elbap, maka rantai kakinya harus dilepaskan sekarang. Bahkan Loki mengancam jika mereka beranggapan Loki tidak bisa melakukan sesuatu dalam keadaan terantai, maka dia akan menunjukkan sebaliknya. Hairudin pun berusaha untuk menahan Loki, begitupun dengan Luffy yang terkejut, serta Sanji yang tidak tahu siapa raksasa yang sedang berdiri di hadapannya. Loki kembali mengancam bahwa mereka semua harus cepat, karena jika dia telah memukul sesuatu, maka semuanya akan selesai. Apinya akan menyebar dan mereka semua tahu apa kelemahan Elbap. Dan kita pun melihat Loki yang mengangkat Ragnir sembari mengatakan bahwa dia akan menghabisi mereka semua. Dengan sangat panik, Hairudin menyuruh Loki untuk menghentikan serangannya. Namun dengan keras, Loki pun menghantam pohon ada menggunakan Ragnir, membuat Zoro, Luffy, dan bajak laut raksasa baru sangat terkejut. Tapi anehnya, Sanji ada di mana ya, minasan? Tiba-tiba, petir dari langit pun menghantam tempat di mana Loki menyerang menggunakan Ragnir. Kita pun melihat api yang mulai menyebar. Bersamaan dengan itu, di desa barat, tempat pesta sedang berlangsung, beberapa raksasa merasa telah melihat petir. Serta ada raksasa yang menginformasikan bahwa telah terjadi kebakaran di bagian selatan pulau. Raksasa lainnya justru mendengar suara terompet ditiupkan. Jarul pun menganggap itu situasi bahaya dan menyuruh untuk segera memadamkan api. Kembali ke sekolah Walrus, Anje memberitahu Saul jika dia mengingat monster-monster tersebut, di mana Anje menyuruh anak-anak untuk menggambarkan rasa ketakutannya. Para anak pun berdebat bahwa Loki akan memakai Ragnir untuk menghancurkan dunia. Namun anak yang lain tidak sepakat karena yang menghancurkan dunia adalah Nika. Mereka semua terus berdebat mana hal yang paling menakutkan. Ada yang menyebut hal paling menakutkan adalah Fenrir, hantu, Draugr, badai, Nidok, Jormungandr, serta ibu mereka. Saat itu, Ylva berkata kepada Anje, jika dia terus memikirkan hal-hal menakutkan itu, maka nanti malam dia akan bermimpi buruk. Tapi Anje merasa senang karena esai yang diberikan membuat kepribadian Ylva terlihat dari gambar-gambar tersebut, di mana Ylva berhasil mengungkapkan imajinasinya dengan sangat baik. Kembali ke masa sekarang, menurut Anje, monster-monster tersebut adalah sesuatu yang anak-anak bayangkan saat memikirkan rasa takut, dunia yang paling ditakuti anak-anak. Dan kita pun melihat monster raksasa tersebut dengan penggambaran yang sangat keren, minasan. Tapi jika diperhatikan, bukannya ini mirip Zeus. Dan Nika ini justru lebih mirip dengan Kurohige yang berjanggut. Panel kembali berpindah ke bagian hutan dekat sekolah Walrus, di mana para Holy Knight selain Shamrock mengamati dari kejauhan apa yang sedang terjadi. Killingham pun merasa lega karena akhirnya semua pun telah siap. Lalu Sommers memuji kerja bagus Killingham, sehingga Killingham menyuruh Sommers agar tidak berhenti sampai semua anak-anak Elbap sampai di kapal. Killingham juga bertanya, apakah para guru berhasil membawa anak-anak tersebut kembali? Mendengar itu, Sommers tertawa dan mengatakan bahwa cinta itu rasanya sakit ketika disakiti. Sommers kemudian bertanya pada Gungko, apa yang Gungko takutkan? Dengan wajah datar, Gungko pun menjawab jika hal yang dia takuti adalah Nika. Tertulis pada panel akhir
Gejolak di Pulau Elbap. Wah, ternyata monster-monster tersebut adalah kekuatan dari Sommers ya minasan. Dia bisa menciptakan sesuatu yang berasal dari ketakutan seseorang. Apakah kekuatan dari monster tersebut sama besarnya dengan ketakutan yang lahir dari dalam diri setiap orang? Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia bawah? Siapkah Luffy dan yang lainnya menghadapi kekuatan mengerikan dari Loki? Bahkan, kakinya yang masih terborgol dengan Kairoseki pun sanggup mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter berikutnya rilis 2 minggu lagi ya. Dah.